Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua, Bapak dan Ibu, sahabat Ek Consulting, dimanapun berada. Di mana pagi hari ini kita bertemu kembali di acara Ek Insight, di mana di pagi hari ini untuk A Culture kita akan membahas fenomena-fenomena yang sedang menarik yang ada saat ini, di mana pagi hari ini dengan saya, Vina Varias dari Consulting yang akan menemani Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Oke, kita akan membahas pagi hari ini terkait tentang employee well-being. Nah, mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah tahu ya, mungkin sedang hit saat ini yang terkait tentang employee well-being, akan kita bahas lebih detail di Egg Insight pagi hari ini. Saya akan share beberapa slide di sini. Ya, semoga sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu ya. Di mana judul ya yang akan kita ambil di pagi hari ini terkait tentang Egg Insight, yakni The Future of Work is Employee Well-being. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu dengan fenomena-fenomena yang ada yang dari kita dapatkan artikel-artikel berikut ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu pernah membaca begitu ya terkait tentang artikel ini, di mana saat ini sebetulnya banyak perusahaan ya yang sangat fokus terkait tentang employee well-being program. Di sini salah satunya dari Kementerian BUMN hadirkan employee well-being program. Kalau kita lihat di sini ada beberapa program ya yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN menghadirkan program inisiatif dalam mewujudkan employee well-being. Nah, beberapa hal yang disampaikan di sini mungkin saya ringkaskan di sini ya, di mana di sini disampaikan bahwa Kementerian BUMN di sini sangat fokus ya terkait di sini tentang kesejahteraan pegawai, pentingnya employee well-being ataupun kesejahteraan pegawai sebagai fondasi utama untuk mencapai pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa program yang saat ini sedang digaungkan begitu di Kementerian BUMN ataupun juga di perusahaan Bapak dan Ibu ya. Baik kita sebagai praktisi ya di dunia, baik itu di HR, di SDM dan juga tim budaya. Di sini kalau kita lihat beberapa program yang dilaksanakan dari Kementerian BUMN ada yang terkait tentang program daycare begitu ya, di mana di sini perusahaan memberikan fasilitas penitipan anak selama jam kerja. Di mana fungsinya untuk apa? Untuk memastikan bahwa para orang tua itu dapat bekerja dengan fokus dan juga tenang. Ini salah satu yang sedang digalakan. Lalu yang kedua terkait tentang program medical check-up. Nah, selain terkait tentang program daycare di sini, bahwa Kementerian BUMN juga sedang menggalakkan yang terkait tentang medical check-up untuk seluruh pegawai, di mana untuk mencakup beberapa parameter kesehatan yang ada. Dan yang terakhir di sini yang sedang digalakkan juga yang terkait tentang layanan konseling psikologi nih Bapak dan Ibu. Dan teman-teman e-consulting dimanapun berada, kalau kita lihat di sini, layanan konseling psikologi untuk membantu mengatasi stres, kecemasan, atau masalah pribadi lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan pegawai secara keseluruhan. Jadi sebetulnya di sini banyak program ya yang sedang digalakkan dan menjadi konsentrasi dari BUMN bagaimana untuk menghadirkan employee well-being. Nah, boleh nih nanti sharing juga Bapak dan Ibu dari perusahaannya sebetulnya apa yang sedang menjadi konsentrasi saat ini untuk menggalakkan terkait tentang program employee well-being. Nah, kalau kita lihat di sini, sebetulnya bagaimana begitu ya terkait tentang employee well-being ini dapat terlaksana dengan baik dan juga konsisten ya di perusahaan. Yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir di sini, sebetulnya bagaimana menjadikan program-program tersebut menjadi bagian juga yang terevaluasi dan termonitoring dengan baik. Nah, di sini sebetulnya dari Kementerian BUMN menjadikan ini bagian dari Key Performance Indikatornya atau KPI, direksi yang membidangi human capital ataupun sumber daya manusia ataupun SDM. Nah, di sini boleh saya kutip sedikit ya Bapak dan Ibu ya. Di sini Erik
Bapak Erick Thohir mendorong direksi BUMN meningkatkan utilisasi atas setiap program atau fasilitas terkait tentang employee well-being yang telah dan akan disediakan oleh perusahaan. Di sini Bapak Erik mengatakan evaluasi implementasi program EWP dilakukan melalui penilaian mandiri dan dilakukan secara tahunan ke Kementerian BUMN sebagai bagian dari Key Performance Indicator Direksi yang membidangi Human Capital ataupun SDM. Nah, di sini bagaimana Kementerian BUMN betapa seriusnya ya untuk memperhatikan terkait tentang employee well-being sampai menjadikannya di dalam sebuah sistem yang termonitor dan juga terevaluasi dengan baik. Nah, kalau kita boleh lihat untuk artikel lain, kalau di sini fenomena ya yang kita lihat saat ini yang sedang hits juga nih Bapak dan Ibu terkait tentang canangan untuk 4 hari kerja di dalam sepekan. Bagaimana sih potensi dan juga tantangannya? Sebetulnya hal ini ditujukan ataupun objektif salah satunya adalah untuk mencapai yang terkait tentang employee well-being tadi. Mungkin pada saat ini banyak ya yang melihat plus minus untuk 4 hari kerja itu seperti apa. Adapun mungkin ada jenis pekerjaan yang belum cocok ya untuk menerapkan yang terkait tentang 4 hari kerja dalam sepekan ini. Tapi mungkin ya di beberapa negara ya itu sudah mulai mengaplikasikan terkait tentang 4 hari kerja dalam sepekan ini. Walaupun ini akan canangan ya yang akan dilaksanakan, tapi kita boleh lihat nih artikel yang menyampaikan terkait tentang sebetulnya apa sih potensi dan tantangannya di mana sebetulnya dari 4 hari kerja, jadi sekitar ada 3 hari ya dari hari Jumat ya, Sabtu dan Minggu untuk waktu ya, waktu untuk libur yang sebelumnya hanya di Sabtu dan Minggu. Kalau di sini disampaikan oleh Bapak Erik mendorong diimplementasikannya sistem compressed work schedule yang memperbolehkan pegawai yang telah bekerja lebih dari 40 jam dalam sepekan dapat mengambil jatah libur pada hari Jumat, sehingga total libur tadi menjadi 3 hari. Nah, kalau kita lihat berarti di sini lebih kepada fleksibel waktu kerja ya. Jikalau teman-teman ataupun nanti pegawai itu telah melaksanakan atau jam kerjanya lebih dari 40 jam dalam sepekan, nah untuk canangan ini berarti untuk jatah liburnya menjadi 3 hari dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Tapi di sini menurut Dr. Eko Sakapurnama, di sini pakar strategi manajemen sumber daya manusia dan pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia juga menyampaikan, sistem compressed work schedule ini memang memungkinkan begitu ya para karyawan memperoleh keseimbangan kerja yang didambakan. Tapi kita juga melihat potensi dan tantangannya. Mungkin tidak semua begitu ya jenis pekerjaan yang cocok untuk melaksanakan 4 hari kerja dalam sepekan ini dan beban kerja pun menjadi lebih padat begitu ya dari hari Senin sampai dengan Kamisnya. Dan mungkin tidak cocok juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin memakai shift begitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan di sini masih terlihat apa yang menjadi plusnya dan minusnya yang sedang dikaji juga untuk pelaksanaan 4 hari kerja dalam sepekan ini. Yang mana seyogyanya kalau kita kembalikan lagi kepada tema yang sedang kita bahas ini, tujuannya ya salah satunya ya ini untuk memperoleh keseimbangan kerja, work life balance tadi ya, untuk yang tadi objektifnya employee well-being dan harapannya agar si karyawan nyaman begitu ya dan bisa lebih produktif lagi dalam pekerjaan sehari-harinya. Ini salah satu artikel yang kita angkat di pagi hari ini. Lalu kalau kita lihat di sini, sebetulnya dari Gartner pun juga membahas ya terkait tentang 4 hari kerja ya dalam 1 minggu ya. Di sini tema yang disampaikan oleh Gartner adalah 4 days work weeks go from radical to routine. Nah, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi terkait tentang 4 hari kerja dalam 1 minggu ini ya, Bapak dan Ibu? Kalau di sini kita lihat kurangnya talenta membuat upaya untuk menarik dan mempertahankan karyawan itu semakin sulit. Nah, dan organisasi sedang mengevaluasi apakah peralihan ke jam kerja yang padat ini akan memenuhi ekspektasi karyawan yang semakin meningkat
dan fleksibilitas serta tujuan organisasi. Jadi tujuannya untuk mempertahankan ya karyawan-karyawan yang bertalenta begitu ya, karena sebetulnya sulit untuk mempertahankan orang-orang baik dan bagus ya di perusahaan yang bertalenta, dan di sini dibuatlah untuk skema untuk fleksibilitas dalam bekerja yang juga untuk mengoptimalkan ya terkait tentang kenyamanan si karyawan juga. Di sini kalau kita lihat faktanya ya yang disampaikan oleh Gartner, 63% kandidat itu menilai 4 hari kerja dalam seminggu itu sebagai tawaran pekerjaan masa depan terbaik yang akan menarik mereka untuk mencari pekerjaan. Nah, ini salah satu tren ya, tren yang sedang kalau kita lihat beberapa apa sih yang terkait tentang organisasi, terkait tentang culture ya yang sedang hit saat ini adalah fenomena terkait ini. Canangan begitu ya yang sedang dikaji juga efektifnya dan juga plus minusnya begitu. Nah, di sini sebetulnya kalau kita melihat tadi dari awal ya sampai dengan beberapa artikel dan fenomena yang kita angkat sebetulnya terkait tentang employee well-being. Apa sih yang terkait tentang employee well-being tersebut? Employee well-being itu adalah kondisi di mana karyawan itu merasa sehat secara fisik, secara mental, dan emosional di tempat kerjanya. Jadi secara 3 kategori ini ya, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua, tidak hanya terkait tentang emosionalnya saja, tapi juga terkait tentang fisik, mental, dan emosionalnya. Di mana ini mencakup berbagai aspek seperti kesehatan fisik, kesejahteraan mental, kepuasan kerja, dan kualitas hubungan sosial di tempat kerja. Jadi sebetulnya secara komprehensif ya terkait tentang employee well-being ini. Employee well-being ini adalah prioritas penting bagi perusahaan karena apa? Sebetulnya karena memiliki dampak langsung ya pada produktivitas, retensi karyawan yang membuat karyawan ingin bertahan atau meninggalkan perusahaan tersebut, dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Nah, disinilah pengertian dan juga manfaat dari employee well-being. Sebetulnya beberapa artikel yang kita bahas di awal tadi sebetulnya harapannya dapat ya berdampak baik itu kepada produktivitas, di mana stay karyawan di dalam suatu perusahaan juga, dan kesuksesan organisasi untuk mencapai profit yang lebih baik lagi. Nah, inilah yang akan kita bahas yang terkait tentang employee well-being. Lalu, kalau di sini kalau kita lihat beberapa referensi yang menyampaikan yang terkait tentang employee well-being, di sini disampaikan oleh Gallup, sebetulnya employee well-being ini terdapat 5 hal penting ya, 5 elemen penting di dalam employee well-being ini. Yang pertama terkait tentang career breadth, begitu ya. You like what you do every day. Apa yang kita lakukan setiap hari yang kamu sukai, begitu ya, terkait tentang pekerjaan. Lalu sosial, meaningful friendship in your life. Lalu terkait tentang finansial, you manage your money well. Jadi tidak hanya terkait tentang emosi saja, terkait tentang kesehatan fisik juga, tapi di sini Gallup juga menyampaikan terkait tentang employee well-being itu juga terkait tentang finansial sebetulnya Bapak dan Ibu. Lalu terkait tentang physical, energi ya, fisik ya yang kita punya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita di kantor. Dan terkait tentang community, komunitas juga di mana kamu berada yang membuat kita nyaman dan juga bertahan di organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi kalau dari Gallup, dari beberapa hal tadi, Gallup menyampaikan sebetulnya ada 5 core elemen penting ya di dalam employee well-being ini. Dari karir, sosial, finansial, fisikal, dan community. Nah, kalau kita boleh lihat lebih dalam lagi, sebetulnya bagaimana sih impact ya dari well-being ini terhadap employee engagement ya, keterikatan karyawan kepada organisasi. Sebetulnya kalau di sini hubungannya yang disampaikan oleh Gallup di mana well-being dan juga employee engagement itu adalah hubungan yang saling resiprokal. Artinya ya timbal balik ya, saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dan di sini menyampaikan juga adiktif ya, di mana itu membuat impact yang unik kepada karyawan
di mana di sini juga berpengaruh kepada performance ya karyawan di dalam suatu organisasi. Di sini Gallup menyampaikan ya beberapa research yang mereka lakukan. Di sini ketika kita membandingkan karyawan yang terlibat, tetapi terlibat dalam suatu proyek ataupun dalam suatu pekerjaan, tetapi tidak berkembang dengan karyawan yang terlibat dan juga dia berkembang di dalam satu organisasi. Di sini kita melihat sebetulnya karyawan yang tidak berkembang itu bisa jadi mendapatkan resiko-resiko berikut ini, di mana 61% lebih memungkinkan ya, lebih memungkinkan dia untuk merasakan burnout daripada yang lainnya. Lalu 48% lebih memungkinkan untuk melaporkan terkait tentang rasa stres yang dia alami begitu ya. Lalu 66% dia lebih memungkinkan untuk menyampaikan pengalaman yang tidak baiknya terkait yang dia rasakan di organisasi. Dan 2 kali lebih memungkinkan untuk melaporkan terkait tentang sadness dan anger ya, kemarahan yang dia rasakan terhadap organisasi. Jadi sebetulnya antara well-being dan keterikatan ini hubungannya itu timbal balik ya, saling mempengaruhi. Baik itu terkait tentang well-being, jika well-beingnya bagus begitu ya, juga akan mempengaruhi juga employee engagement-nya bagus. Begitu juga sebaliknya. Itu yang disampaikan oleh Gallup. Berapa sangat pentingnya ya terkait tentang bagaimana organisasi memperhatikan terkait tentang employee well-being. Lalu di sini kami dari Ek Consulting ingin share terkait sebetulnya bagaimana implementasi dari employee well-being itu dapat dilaksanakan di organisasi-organisasi. Di mana di sini kami ingin share sedikit terkait tentang pengalaman dari Dr. Ari Ginanjar Agustian sebagai founder ya dari ISG Group yang telah berpengalaman selama 24 tahun ya dalam membangun budaya organisasi. Sebetulnya pendekatan yang kami gunakan di sini, kami menganalogikan ya sebagai rumah ya, yang ada fondasinya, ada tiangnya dan atapnya. Nanti kita boleh melihat bagaimana tadi kita memaksimalkan employee well-being itu ada di part yang mana. Sebetulnya bagaimana mengukur employee well-being itu agar bisa terkuantifikasi juga ya, Bapak dan Ibu. Di sini kita menyampaikan terkait tentang total transformation toward performance. Di sini ada rumah yang kita susun ya, yang Dr. Ari Ginanjar Agustian susun, di mana di sini mulai dari ada fondasinya, ada tiangnya, dan juga atap. Nah, fondasi di sini bagaimana menanamkan yang pertama terkait tentang meaning dan purpose. Apa sih yang menjadi tujuan kita bekerja di organisasi? Apa makna bekerja yang kita rasakan di sini itu menjadi fondasi Bapak dan Ibu, dan juga energi untuk kita bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik. Jadi kita tahu apa yang kita laksanakan tidak hanya mengerjakan pekerjaan rutinitas saja, tapi kita mengetahui makna dan tujuan apa yang kita kerjakan itu memiliki kontribusi yang besar, baik itu untuk organisasi ya secara keseluruhan dan juga untuk pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi tempat kita bekerja. Lalu di sini yang kedua yang terkait tentang fondasi juga yang terkait tentang bagaimana kita memahami talenta masing-masing individu dengan talent DNA, di mana sebetulnya biar kita memahami apa yang menjadi kekuatan ya dari masing-masing tim kita. Fungsinya untuk apa? Agar bekerja kita juga lebih enjoy, begitu ya, lebih nyaman ketika kita memahami dan keunikan masing-masing dari talenta rekan kerja kita dan pastinya juga untuk mengurangi friksi. Lalu di sini fondasi berikutnya terkait tentang grow mindset. Bagaimana kita melihat sebuah tantangan yang ada, menyikapi ya, respon terkait tentang tantangan yang ada, agar kita itu melihat sesuatu itu sebagai sesuatu hal yang positif. Jadi kita ingin belajar, mencoba tantangan baru, begitu ya, dengan adanya grow mindset. Jadi melihat sesuatu itu sebagai peluang ya,
peluang dan tantangan yang bisa kita jalani dan menjadi pembelajaran baru untuk kita. Itulah orang-orang yang grow mindset begitu ya, melihat segala sesuatunya itu sebagai peluang yang bisa untuk dipelajari dan juga menjadi lebih baik begitu dari waktu ke waktunya. Lalu kita masuk di sini terkait tentang tiang nih, Bapak dan Ibu. Di sini terkait tentang tiang, ada yang terkait tentang business transformation, lalu ada terkait tentang leadership development program, dan di sini ada tiang yang terkait tentang culture transformation. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih Bapak dan Ibu terkait tentang transformasi budaya. Nah, sebetulnya di sini ada yang terkait tentang transformasi bisnisnya, baik itu terkait tentang sistem, begitu ya, struktur yang ada di organisasi. Tapi kita tidak boleh lupa atau tidak boleh melewatkan bahwa sebetulnya yang terkait tentang sistem struktur tadi dilaksanakan atau dijalankan oleh people yang ada di dalamnya. Yakni people itu adalah yang terkait tentang budaya, begitu ya. Kalau kita lihat di sini ada tiang di sebelah kiri, ada tiang yang di sebelah kanan. Dan fungsi leadership bagaimana bisa menyeimbangkan ya antara terkait tentang transformasi bisnis tadi dan juga transformasi budaya. Nah, di dalam transformasi budaya nanti kita akan melihat lebih dalam lagi terkait di mana sih partnya ya yang terkait tentang employee well-being tadi ya. Mungkin di sini kita bisa melihat bagaimana baseline ya, bagaimana kita bisa mengetahui terkait tentang employee well-being saat ini apakah sudah dirasakan oleh karyawan ataupun belum. Nah, kita lanjut di atap. Di atap di sini ada kompetensi dan juga skill Bapak dan Ibu yang harus dipunyai agar misi dan misi organisasi dapat tercapai untuk mencapai performa yang lebih baik. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga terkait tentang kompetensi dan juga hard skill terkait bagaimana communication ya dan juga NLP nih kepada pegawai kita agar berjalan dengan baik dan terkait tentang coaching ya, 3 point of coaching, di mana coaching di sini kita tidak hanya melihat bahwa karyawan itu di coaching ketika terkait tentang tugas saja, tapi coaching yang kita maksud di sini bagaimana kita sebagai leader juga dapat mengembangkan begitu ya karyawan kita dengan baik. Nah, inilah yang kita sebut ya dengan rumah ya, rumah total transformation. Kita akan bahas untuk slide selanjutnya terkait tentang transformasi budaya yang lebih detail Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ada masukan begitu ya, ada komen boleh disampaikan di kolom komen juga terkait tentang apa yang sudah diimplementasikan juga dan prakteknya ya di organisasi masing-masing. Nah, kita boleh share sedikit ya, sharing sedikit nih terkait di sini kita menyebutnya sebagai 10 step of culture transformasi. Mungkin di organisasi ya sebagai kita praktisi SDM, HR dan juga tim budaya sudah memiliki frameworknya masing-masing. Nah, framework yang dimiliki oleh ACT Consulting International kita menyebutnya sebagai 10 step of culture transformation. Mulai dari yang pertama terkait tentang find the big why gitu ya. Di sini terkait tentang yang kedua ada memulai dengan personal transformation-nya. Lalu terkait tentang understand the gap, set the direction, develop winning team, execute quick action, campaign the journey, evaluate the progress, celebrate and appreciate the champion, dan terakhir itu align with system dan struktur. Nah, sebetulnya kalau kita lihat part ini begitu ya, yang terkait tentang employee well-being dan bagaimana sih sebetulnya agar kita dapat mengetahui ya start begitu ya ataupun current situation ya dari employee well-being ini saat ini seperti apa. Nah, perlunya kita melakukan assessment nih Bapak dan Ibu. Assessment dalam rangka mengetahui gap begitu ya antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan sebagai dasar dalam penyusunan nantinya roadmap ataupun intervensi. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana apa yang terjadi saat ini ya yang sudah baik ataupun menjadi perhatian ya terkait tentang isu-isu yang ada di employee well-being itu menjadi bahan perbaikan untuk kita. Agar apa? Agar yang tadi employee well-being di dalam organisasi kita dapat meningkat. Nah,
Di sini mungkin dari Bapak dan Ibu sudah banyak ya yang melaksanakan, baik itu dari tahap 1 sampai dengan 10, mungkin penamaannya saja yang berbeda. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, mungkin saya ulas sedikit. Kalau find the big way itu bagaimana kita menumbuhkan sense of urgency ya dari pemimpin untuk dia melaksanakan ataupun mengimplementasikan visi, misi, dan nilai organisasi. Bagaimanapun budaya organisasi itu dimulai dari leader terlebih dahulu begitu. Nah, kita memegang nih komitmen dari pimpinan untuk memulai ya dalam pelaksanaan program implementasi budaya. Lalu yang terkait tentang personal transformation program. Harapannya di sini semua karyawan di organisasi kita itu memiliki mindset yang baik dan sejalan ya dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, harapannya di sini kita menumbuhkan begitu ya dorongan, kalau kita sebut di Act Consulting itu sebagai inner drive ya, bahwa bekerja itu tidak hanya terkait tentang materi saja, tidak bersifat transaksional saja, tapi apa kontribusi yang dapat saya berikan kepada organisasi ini. Lalu terkait tentang understand the gap, kita mengetahui melalui assessment bagaimana kondisi saat ini dan juga kondisi yang diharapkan ke depannya. Lalu set the direction, kita menyamakan persepsi dan menumbuhkan komitmen para pimpinan untuk menyukseskan implementasi program. The Default winning team. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu di organisasinya sudah mempunyai change management ya terkait tentang agen perubahan. Mulai baik itu dari change leadernya, change champion, dan juga change agent untuk mengeksekusi ya. Dan sebagai perpanjangan tangan kita ya untuk melaksanakan program-program budaya yang ada di organisasi. Lalu masuk kepada execute quick action, bagaimana kita monitor ya semua langkah aksi tadi yang kita canangkan di step sebelumnya itu berjalan dengan baik dan memenuhi KPI-nya. Lalu campaign di journey, melakukan sosialisasi program dan mengupdate secara berkala pencapaian program. Lalu kita mengevaluasi secara rutin, bisa kita melakukan assessment kembali ataupun dari culture monitoring nih, ya sistem yang kita punya, bagaimana progresnya dari sebelum dan sesudah kita melaksanakan program budaya. Lalu celebrate dan appreciate the champion. Kita memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah aktif begitu ya dalam melaksanakan program budaya. Apakah itu dalam bentuk culture festival yang kita lombakan dan kita berikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah melaksanakan program-program budaya yang ada di perusahaan. Lalu yang terakhir, align with system. Kita bagaimana menguatkan tadi implementasi-implementasi yang sudah dilakukan melalui mekanisme formal ya. Harus ada sistem nih yang mengikat juga. Dan menjadikannya baik itu tadi menjadi KPI tadi ya, dan juga struktur organisasi. Sebagai contoh tadi, kalau untuk employee well-being itu sudah menjadi KPI ya, untuk direksi ya, baik itu di bidang human capital dan juga SDM. Nah, sebetulnya kita ingin membahas lebih dalam terkait tentang employee well-being ini, bagaimana kita melihat ya current situation ini sudah baik ataupun hal apa yang perlu kita tingkatkan dari employee well-being yang ada di organisasi kita. Nah, di sini kami ingin menyampaikan terkait tentang beberapa langkah ya. Kalau kita menyebutnya di sini ada 7 langkah dan 5 tools ya to be world best employer in corporate culture. Tapi di sini kita akan lebih detail nih kepada beberapa hal yang di dalamnya ada yang terkait tentang employee well-being tadi, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di sini mulai dari step 1 sampai dengan step yang ketujuh ya. Step pertama itu lebih kepada bagaimana pegawai mengetahui dan memahami budaya perusahaan. Kalau misalkan di BUMN ada nilai-nilai organisasi terkait tentang akhlak. Di kementerian dan lembaga ada berakhlak begitu ya. Bagaimana karyawan ataupun pegawai mengetahui dan memahami terkait tentang akhlak dan berakhlak tersebut. Ataupun di organisasi ada nilai-nilai organisasi ya yang kita punya, bagaimana si karyawan itu sudah mengetahui dan memahaminya. Lanjut ke langkah kedua, yakni culture internalization. Bagaimana pegawai itu menjadikan budaya dan nilai perusahaan itu sebagai perilaku di pekerjaannya.
Masuk ke step yang ketiga terkait tentang employee experience. Sebetulnya employee experience ini adalah yang lagi tren ya saat ini ya. Mungkin kalau selama ini yang mungkin Bapak dan Ibu yang sudah jalani terkait tentang employee engagement survey begitu ya. Tapi sebetulnya yang sedang in begitu ya, bagaimana melihat pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh karyawan, mulai dari pertama si karyawan masuk di organisasi sampai dia selesai ataupun keluar ya atau resign begitu sampai dia pensiun di organisasi, bagaimana pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan. Nah, barulah employee experience ini nantinya akan mempengaruhi kepada employee engagement, keterikatan karyawan di organisasi. Dan ini berkaitan ya, Bapak dan Ibu, kalau di sini kami kotaki, nah bagaimana si employee experience ini juga mempengaruhi terkait tentang employee engagement. Employee engagement sendiri nanti akan mempengaruhi terkait tentang customer experience. Customer experience akan mempengaruhi terkait tentang business outcome dan terakhir terkait tentang employer branding. Di mana di employer branding ini bagaimana perusahaan memiliki reputasi positif yang membuat orang-orang ingin bekerja di perusahaan kita, begitu. Nah, kalau kita ingin lihat lagi sebetulnya apa sih kita ingin diskusi begitu ya? Hal-hal apa nih yang dinilai terkait tentang employee experience? Nah, di sini kalau kita lihat di dalam employee experience ada beberapa hal ya yang dinilai Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini ada dimensi dan juga indikatornya. Yang di luar di sini adalah dimensi ya terkait dari mulai dari work and culture experience, lalu terkait tentang physical dan juga technological experience dan juga leadership experience. Nah, salah satu di sini indikator yang terkait tentang juga mental health dan well-being. Nah, yang juga dibahas ya di dalam work and culture experience. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa item yang diukur terkait tentang mental health dan well-being ini, jadi tidak hanya terkait tadi tentang emosional saja ya, emosi, tapi juga terkait tentang finansialnya, begitu ya, kebutuhan terkait tentang fisikalnya juga, begitu ya, beberapa item ya untuk mengukur, contoh item untuk mengukur yang terkait tentang well-being. Di sini yang disampaikan, saya merasa perusahaan membekali saya dengan kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi. Jadi well-being itu tadi tidak hanya mencakup tentang emosional ya, tapi juga terkait tentang materi dan juga fisikal juga. Saya dapat membagi waktu saya secara seimbang untuk menyelesaikan pekerjaan dan menjalani kehidupan pribadi. Ini terkait tentang work-life balance-nya. Saya mendapatkan upah dan benefit lainnya yang cukup bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, yang kita harapkan bahwa si karyawan dapat stay begitu ya ketika dia memiliki employee well-being yang baik ataupun bagus. Nah, ini dari employee experience. Kalau kita lanjut lagi, kalau kita lihat tadi, sebetulnya employee experience ini mempengaruhi terkait tentang employee engagement. Di dalam employee engagement pun ada yang kita bahas yang terkait tentang bagaimana work-life balance itu sendiri. Nah, kita lihat di sini dimensi yang berkaitan dengan work-life balance itu terkait tentang dimensi the basic, Bapak dan Ibu. Nah, the basic itu di dalamnya banyak ya. Tidak hanya tadi terkait tentang work-life balance saja, ada yang benefit, job security, bagi dia merasa nyaman, safety, begitu ya. Work environment-nya. Nah, di sini yang akan kita bahas lebih dalam yang terkait tentang work-life balance itu gimana sih ngukurnya, begitu ya. Walaupun tadi kita sudah melihat beberapa contoh item ya, yang tadi disampaikan, sebetulnya di sini kalau kita lihat ada beberapa hal dimensi penting yang harus kita perhatikan di dalam work-life balance yang bisa menjadi referensi juga ya bagi Bapak dan Ibu dalam membuat tools ya terkait tentang employee well-being dan juga di dalamnya ada work-life balance. Di sini sebetulnya dari Fisher, Smith, dan Bulger menyampaikan di sini alat ukur yang terkait tentang work-life balance itu dimensinya apa aja sih? Nah, di sini yang terkait yang pertama itu bagaimana work interference with personal life, di mana sejauh mana pekerjaan individu itu dapat mengganggu kehidupan pribadinya. Nah, ini dimensi yang pertama, yang mana di sini sudah ada item-item pernyataannya juga. Lalu yang kedua terkait tentang personal life interference
with work, di mana sejauh mana kehidupan pribadi individu mengganggu kehidupan pekerjaan. Jadi timbal balik ya, tidak hanya yang tadi terkait tentang pekerjaan yang kehidupan pribadinya, tapi bagaimana kita juga menanyakan kehidupan pribadi mengganggu kehidupan pekerjaannya. Lalu kita masuk ke dimensi yang ketiga, work enhancement of personal life. Sejauh mana pekerjaan itu dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi individu. Nah, lalu yang keempat terkait tentang personal life enhancement of work. Sejauh mana kehidupan pribadi seseorang dapat meningkatkan performa individu dalam dunia kerja. Jadi juga timbal balik ya, bagaimana pekerjaan itu meningkatkan kualitas hidupnya dan bagaimana kualitas hidup juga dapat meningkatkan performa kita dalam pekerjaan. Jadi semuanya timbal balik ya, terkait tentang interference dan juga enhancement ini. Ini ada beberapa dimensi yang dapat kita gunakan sebagai baseline juga dalam kita mengukur terkait tentang work-life balance. Bagaimanapun yang kita sampaikan tadi, penelitian dari Gallup menyampaikan bahwa employee well-being itu sangat berpengaruh terkait tentang employee engagement. Nah, kalau kita lihat urutannya tadi, employee engagement itu munculnya dari mana? Dari pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh karyawan, yakni terkait tentang employee experience-nya. Salah satunya yang terkait tentang well-being. Nah, inilah beberapa dimensi yang dapat menjadi referensi ya untuk insight kita di pagi hari ini yang Bapak Ibu bisa ambil ataupun nanti bisa kita sharingkan jika nanti dari Bapak dan Ibu sebetulnya ada ya yang menjadi referensi dimensi ataupun indikator untuk mengukur yang terkait tentang employee well-being ini. Mungkin saya tutup di pagi hari ini dengan suatu quote ya. Quote yang di sini disampaikan oleh Anne M. Mulcahy, mantan ketua dan CEO dari Xerox Corporation ya. Di sini beliau menyampaikan terkait tentang suatu quote yang sangat bagus bahwa sebetulnya di sini karyawan yang percaya bahwa manajemen memperhatikan mereka secara keseluruhan bukan hanya sebagai karyawan yang melaksanakan pekerjaan saja ya Bapak dan Ibu ya. Itu disampaikan di sini dari quotes-nya akan lebih produktif, akan merasa lebih puas dan merasa lebih fulfill kepada organisasinya. Di mana ketika dia sudah merasa lebih produktif, ketika dia merasa lebih puas dan fulfill kepada organisasi, itu artinya apa? Nah, artinya berdampak kepada pelanggan yang puas juga, mengarah kepada profitabilitas juga, profit kepada organisasi juga. Nah, di sini quote yang disampaikan dapat kita ambil insight-nya bahwa kita tidak hanya memperhatikan sebagai tim praktisi ya dari SDM, budaya, dan juga HR, kita tidak hanya memperhatikan terkait tentang apa pekerjaan yang dilaksanakan oleh si karyawan, tapi bagaimana membuat karyawan itu merasa lebih diperhatikan dan merasa lebih puas dan akhirnya lebih engage kepada organisasi. Oke, Bapak dan Ibu. Mungkin kita tutup dengan quotes hari ini terkait tentang employee well-being. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan ataupun ada masukan ya terkait tentang employee well-being, boleh disampaikan nantinya di dalam kolom chat. Kita akan bertemu kembali nantinya dengan tema-tema yang sangat menarik terkait tentang budaya juga di sesi Egg Insight selanjutnya, di mana esok hari Egg Insight itu bertemakan terkait tentang leadership. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk tetap menonton terkait tentang Egg Insight. Semoga insight-insight dan sharing yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian dari saya untuk Egg Insight hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi.